Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Baiklah, hari ini kita akan belajar materi tentang koordinat kartesius bersama saya Riza Srianti, SPDI. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pengertian sistem koordinat kartesius, memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, memahami posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B, memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pengertian sistem koordinat. Sistem koordinat adalah suatu cara ataupun metode untuk menentukan letak suatu titik di dalam grafik. Sistem koordinat kartesius digunakan untuk menentukan tiap titik dalam bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut koordinat X dan koordinat Y. Untuk menjelaskan suatu titik tertentu dalam sistem koordinat dua dimensi, ditulis nilai X atau absis lalu diikuti dengan nilai Y atau ordinat. Dengan format yang selalu dipakai adalah X, Y dan urutannya tidak bisa dibalik. Pada sistem koordinat kartesius terdapat dua garis berpotongan tegak lurus. Garis mendatar disebut sumbu X dan garis tegak disebut sumbu Y. Titik potong kedua sumbu disebut titik asal atau titik pusat, yaitu 0,0. X merupakan jarak titik dengan sumbu Y dan Y merupakan jarak titik dengan sumbu X. Memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Coba Anda perhatikan gambar diagram koordinat kartesius. Pada bidang koordinat kartesius terdapat titik A, titik B, titik C, dan titik D. Yang mana titik A dia berkoordinat 2,6.
2 pada sumbu X, 6 pada sumbu Y. Titik B berkoordinat negatif 5,5. Negatif 5 pada sumbu X, 5 pada sumbu Y. Titik C berkoordinat negatif 6, negatif 4. Dengan sumbu X-nya negatif 6, sumbu Y-nya negatif 4. Kemudian titik D berkoordinat 3, negatif 5. 3 pada sumbu X dan negatif 5 pada Y. Dari bidang koordinat kartesius, yang perlu Ananda ingat adalah arah kanan itu bernilai bilangan bulat positif. Arah kiri adalah bilangan bulat bernilai negatif. Arah ke atas atau bernilai sumbu Y bernilai positif. Arah ke bawah sumbu Y bernilai negatif. Posisi titik-titik berdasarkan bidang koordinat tadi. Yang pertama, titik A berjarak 6 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. Yang kedua, titik B berjarak 5 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Ketiga, titik C berjarak 4 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 6 satuan terhadap sumbu Y. Keempat, titik D berjarak 5 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y. Jadi, itulah posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya memahami kuadran 1 sampai kuadran 4. Coba Ananda amati baik-baik gambar pada koordinat kartesius. Pada gambar dapat kita lihat terdapat 4 kuadran sistem koordinat kartesius. Kemudian pada sumbu X dan sumbu Y terdapat tanda panah yang berarti panjang sumbunya tak terhingga. Pada gambar koordinat kartesius, bidang sumbu X dan Y dibagi menjadi 4 bagian yang disebut dengan kuadran. Yang mana kuadran pada gambar ditandai dengan angka 1, 2, 3, dan 4. Keempat kuadran tersebut diurutkan mulai dari kanan atas, yaitu kuadran 1 melingkar melawan arah jarum jam, seperti yang kita lihat pada gambar. Pada kuadran 1, kedua koordinat X dan Y bernilai positif. Pada kuadran 2, koordinat X bernilai negatif dan koordinat Y bernilai positif. Pada kuadran 3, kedua koordinat bernilai negatif. Adapun pada kuadran keempat, koordinat X bernilai positif dan Y bernilai negatif. Memahami posisi titik terhadap titik asal yaitu 0,0. Coba Ananda perhatikan gambar koordinat kartesius.
yang mana pada gambar ada terdapat tenda 1 dengan koordinat 0,8, kemudian ada pos 1 2,5, kemudian ada pos 2 dengan koordinat negatif 3, negatif 5. Dan pos utama terletak pada titik asal yaitu 0,0. Berdasarkan gambar ini, kita akan menentukan bagaimana posisi titik terhadap titik asal yaitu 0,0. Posisi titik terhadap titik asal 0,0. Yang pertama, pos utama, yaitu posisi dari titik asal 0,0. Posisi terhadap pos utama yaitu 0,0, maka dia 0 satuan ke kanan dan 0 satuan ke atas. Terhadap pos 1 yaitu 2,5, maka posisinya adalah 2 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. Dari mana dapatnya? Kita peroleh dari pengurangan X1 dikurang X2, Y1 dikurang Y2. X1 kita adalah 0 dan X2 kita adalah 2. Jadi 0 dikurang 2 sama dengan negatif 2. Kemudian 0 dikurang 5 adalah negatif 5. Jika pada sumbu X dia bernilai negatif, maka arahnya ke kiri. Jika pada sumbu Y dia bernilai negatif, maka arahnya ke bawah. Sehingga posisi pos utama terhadap pos 1 adalah 2 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. Selanjutnya, pos utama dari titik asal ke pos 2 yaitu negatif 3, negatif 5 diperoleh 3 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Pos utama terhadap tenda 1, 0 satuan ke kanan dan 8 satuan ke bawah. Selanjutnya pos 1 dengan koordinat pada titik asalnya yaitu 2,5. Terhadap posisi titik pos utama 2 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Terhadap pos 1 yaitu 0 satuan ke kanan dan 0 satuan ke atas. Posisi pos 1 terhadap pos 2 dengan koordinat negatif 3, negatif 5 adalah 5 satuan ke kanan dan 10 satuan ke atas. Pos 1 terhadap tenda 1, posisinya 3 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Posisi pos 2 terhadap pos utama adalah 3 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah. Karena 3-nya bernilai negatif, jadi arahnya ke kiri. 5-nya bernilai negatif, maka arahnya ke bawah. Posisi titik pos 2 terhadap pos 1, 5 satuan ke kiri dan 10 satuan ke bawah. Selanjutnya pos 2 terhadap tenda 1, 3 satuan ke kiri dan 13 satuan ke bawah. Selanjutnya tenda 1 terhadap pos utama, 0 satuan ke kanan dan 8 satuan ke atas. Tenda 1 terhadap pos 1, 2 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Tenda 1 terhadap pos 1 yaitu 3 satuan ke kanan dan 13 satuan ke atas. Jadi itu dia posisi titik terhadap titik asal yaitu 0,0. Memahami posisi titik terhadap titik tertentu yaitu A, B. Coba perhatikan gambar diagram. Di sini ada terdapat pos utama, ada pos 1, ada tenda 1, dan ada pos 2. Di sini kita akan menentukan posisi titik pos utama terhadap titik tertentu.
Jadi kita akan mencari posisi titik pos 1 terhadap pos utama, tenda 1 terhadap pos utama, pos 2 terhadap pos utama. Posisi titik terhadap titik tertentu yaitu A, B. Di sini tempatnya adalah pos 1, pos 2, tenda 1. Posisi tempat terhadap pos utama, yang pertama pos 1. Posisi pos 1 itu berada 8 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Berarti kita menghitungnya mulai dari pos utama. Kita hitung sampai ke arah pos 1 yaitu 8 pada sumbu X, kemudian ke arah atas 1 pada sumbu Y. Begitu juga pada pos 2. Pada pos 2 dari pos 2 ke pos utama itu berjarak 9 pada sumbu X dan berjarak 9 ke sumbu Y terhadap sumbu Y. Jadi diperoleh 9 satuan ke arah kanan dan 9 satuan ke arah bawah. Tenda 1 yaitu dari pos utama ke tenda 1 yaitu berjarak 12 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Coba Ananda perhatikan gambar koordinat kartesius yang mana pada gambar terdapat ada garis L1, L2, L3, dan L4. Berdasarkan gambar dapat kita ketahui garis-garis yang sejajar dengan sumbu X adalah garis L1, L2, L3, dan L4. Karena dia memiliki arah yang sama dengan sumbu X. Kemudian yang kedua yaitu garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Maksudnya adalah garis yang tegak lurus itu adalah garis yang tidak searah dengan garis sumbu Y. Maka di sini adalah L1, L2, L3, dan L4 adalah garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Yang mana garis itu dia memotong sumbu Y. Garis yang sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Berdasarkan gambar koordinat kartesius dapat kita lihat ada 4 garis yaitu garis M1, M2, M3, dan M4 yang sejajar dengan sumbu Y. Kemudian ada 4 garis juga yaitu M1, M2, M3, dan M4 yang tegak lurus dengan sumbu X. Jadi garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah M1, M2, M3, M4 dan garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X adalah M1, M2, M3, dan M4. Garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Coba Anda perhatikan gambar koordinat kartesius yang mana pada gambar ada terdapat 2 buah garis, yaitu garis N1 dan garis N2. Yang mana garis N1 dan N2 dia memotong pada sumbu X dan sumbu Y. Sehingga kedua garis tersebut berpotongan yang mana terdapat titik potongnya pada koordinat 0,3. Jadi garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y adalah garis N1 dan N2.
Selanjutnya silakan Ananda kerjakan soal berikut pada buku catatan Ananda. Cukup sekian materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.